Sekarang saya mau menjelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan memiliki long run average cost dan long run marginal cost yang menurun, atau dikatakan perusahaan tersebut mengalami economics of scale. Nah, faktor tersebut pertama, kenapa long run average cost itu bisa bersifat menurun, itu karena perusahaan beroperasi pada skala yang besar sehingga terjadi spesialisasi. Jadi spesialisasi pekerja ini menciptakan economics of scale. Nah, yang kedua adalah skala yang besar menciptakan flexibility, dalam arti seorang manajer dapat membuat berbagai kombinasi dalam produksinya. Mungkin misalnya saya memberikan contoh, karena skala yang besar, dia menciptakan misalnya ya, yang memudahkan sebuah perusahaan mobil yang memproduksi misalnya dari nol sampai menjadi mobil. Nah, karena ini ada berbagai tahapan produksi, maka manajer atau perusahaan dapat melakukan berbagai kombinasi antara capital dan worker untuk ditaruh di setiap lini produksi. Jadi kemampuan untuk melakukan kombinasi input produksi itulah yang membuat ia menjadi memiliki economics of scale. Nah, berikutnya adalah karena kemampuan produksi yang besar, maka dia bisa membeli input pada biaya yang lebih rendah. Hukum ini ya, semakin banyak kita membeli, maka harga yang kita terima itu harga harga apa namanya, harga bukan retail, uh, harga borongan ya, bisa dibilang harga borongan. Jadi karena beli dalam jumlah yang besar, maka harganya bisa lebih rendah. Nah, itulah 3 faktor yang kira-kira menjadi alasan mengapa sebuah perusahaan memiliki skala ekonomi atau yang average cost dan marginal cost-nya, atau skala ekonomi di mana biayanya bersifat menurun. Pada penjelasan mengenai LAC dan LMC, kurva LAC dan LMC yang saya telah jelaskan sebelumnya itu kan tergambar bahwa LAC dan LMC awalnya turun, kemudian pada titik tertentu dia mulai meningkat. Artinya ketika mulai meningkat itu perusahaan mengalami diseconomics of scale. Nah, faktor apa saja yang dapat mendorong sebuah perusahaan mengalami diseconomics of scale? Pertama, itu karena mungkin produksi mulai meningkat, akhirnya pabrik tidak mampu menampung faktor produksi, jadi pabriknya mulai terasa sempit sehingga ya kondisi bekerja mulai tidak nyaman. Lalu yang kedua adalah semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks kemampuan untuk mengelola perusahaan tersebut dan bisa jadi menjadi inefisien. Makanya ada beberapa perusahaan yang kemudian memecahkan produksinya ya. Contohnya yaitu dengan adanya rantai produksi global ya, di mana perusahaan melakukan outsourcing untuk beberapa tahap produksi. Itu jalan keluarnya untuk mengatasi masalah jika perusahaan melakukan dari A sampai Z gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin keuntungan dari membeli secara partai besar bisa mulai menghilang ketika kemampuan produksi mencapai titik tertentu, misalnya disebabkan karena supplier itu terbatas, jadi supplier yang kita miliki tidak mampu mengikuti kebutuhan kita akan
barang input dari dia. Jadi dia sendiri si supplier kita mulai tidak efisien, sehingga produksinya mulai biaya produksi supplier kita mulai meningkat, dan itu bisa mempengaruhi ke biaya produksi kita. Jadi ini beberapa alasan yang menyebabkan diseconomics of scale. Untuk catatan akhir mengenai economics of scale dan diseconomics of scale, serta return to scale, itu bedanya. Kalau economics of scale dan diseconomics of scale itu kita bicara mengenai biaya yang timbul. Tapi kalau return to scale kita bicara mengenai output yang dihasilkan. Jadi kalau economics of scale tadi kita sudah bicara bahwa penambahan output akan menghasilkan penambahan input akan menghasilkan penambahan output tertentu tergantung dari skala ekonominya, increasing, decreasing, atau konstan, dan hubungannya dengan biaya, itu economics dan diseconomics of scale. Tapi kalau return to scale, murni hubungan antara pertambahan input akan menghasilkan pertambahan output yang seperti apa. Seperti itu.